Abang Cuan, kamu milikilah aku. Jangan berikan aku kepada pria bermarga Zhang itu. Ternyata ini hanya mimpi. Di mana aku? Bukankah aku sudah mati karena ledakan? Aku adalah prajurit elit masa kini. Tak disangka terlempar ke masa kekacauan. Pemilik aslinya pelajar miskin, bertunangan dengan Liu Yunniang. Tapi 3 tahun lalu, ayah kedua keluarga tewas di pedang Tartar. Pernikahan tertunda. Yang tak disangka, Yun, sebelum ayahmu meninggal, ia pinjam 20 tael dariku. Sudah lama sekali. Kalau dihitung, kau berutang 140 tael padaku. Tapi jangan khawatir. Kalau tak bisa bayar, kau bisa membayar dengan dirimu sendiri. Tuan Zhang akhir-akhir inisial. Katanya kalau ketemu gadis perawan cocok astrologi, Liu Yunniang bisa pulihkan keberuntungannya. Lalu ia pikirkan ide picik ini. Tolong, kemarilah. Ternyata tadi malam bukan mimpi, ini nyata. Aku melakukan perjalanan waktu. Abang Cuan, kau sudah bangun. Yunniang, Akhirnya demamnya turun. Yunniang, kenapa kau begitu nekat? Abang Cuan, meski harus mempertaruhkan nyawa, tak akan menikahi orang lain dan mengkhianatimu. Tenang saja. Di masa depan, kau dan Liu Niang takkan diperlakukan buruk sedikit pun. Tuan Zhang, tunggu masa berkabung, lalu jemput dia. 2 bulan cukup. Membunuh satu musuh dihadiahi 10 tael perak. Memenggal 3 kepala, langsung diangkat sebagai komandan bendera kecil. Tuan Zhang ini kaya dan berpengaruh. Kalau aku masuk tentara jadi perwira, dia tidak akan bisa berbuat macam-macam pada Nyonya Yun. Paman Zhao, teman almarhum ayah pemilik tubuh ini. Kalau aku daftar militer, bisa minta pendapatnya. Paman Zhao. Chuanzi, kenapa kau datang? Paman Zhao, aku ingin mendaftar militer. Daftar militer? Kantor kabupaten rekrut milisi desa. Gaji lebih kecil, tapi lebih aman. Aku mau masuk pasukan perbatasan. Tempat itu risiko kematiannya tinggi, gajinya besar, tapi kau harus tetap hidup untuk menikmatinya. Ayahmu sudah tiada, ibumu cuma punya kau satu anak laki-laki. Kalau terjadi, Paman Zhao, cerita tentang pasukan perbatasan. Pemerintah baru bentuk pasukan garnison, basisnya di bukit belakang sini. Tapi itu sangat berbahaya. Kenapa? Pasukan perbatasan biasa, bertugas di markas besar. Kekuatannya besar, banyak personel. Tapi pasukan garnison tersebar di berbagai pos. Satu benteng, cuma 10 orang. Kalau ketemu bangsa Tartar, bantuan juga nggak ada. Aku tetap sarankan, pertimbangkan milisi desa. Terima kasih infonya, Paman Zhao. Aku tetap ingin masuk pasukan perbatasan. Ini sudah takdir. Prefektur dan kabupaten punya koneksi dengan Tuan Zhang. Hanya pasukan perbatasan bisa ubah situasi. Chuanzi, golok ini, peninggalan ayahmu. Sekarang kau masuk tentara, kembalikan ke pemiliknya. Wah, golok yang bagus. Terima kasih, Paman Zhao. Paman Zhao, ini anak panah pesanan pasukan perbatasan? Ya, mata besi segitiga, gagang birch. Terlalu biasa. Paman Zhao, bisakah kau tambahkan 2 gerigi di belakang? Setelah ditambah, kait balik. Cabik otot musuh saat ditarik. Baca buku apa sampai punya ide begini? Paman Zhao bisa buat? Bisa saja. Aku pesan 30 buah, Paman Zhao. Ini uang mukanya ku terima dulu. Chuanzi sudah datang. Pasukan Tartar datang. Apa terjadi? Cepat lari. Chuan, pasukan kavaleri Langrong. Chuan, Jangan panik. Kita di desa. Banyak orang. Apa yang kita takuti? Siapa yang bunuh musuh kita? Kak Siu Chai, bisa ayunkan pedang? Mau taruh nyawa? kalau begitu, hitung aku.
Aku ikut. Aku ikut. Lawan sampai mati. Bagaimanapun kita akan mati. Hitung aku ikut. Pasukan Langrong tak berarti. Bukan masalah besar. Akan kuberitahu, orang-orang kecil ini, mereka takut bertarung dekat. Nanti, kalian buat kekacauan. Akan kubunuh mereka saat ada kesempatan. Tunggu. Apa itu Sokalemi? Ah, tidak penting. Bubar. 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 Pergi. Tolong. Tolong. Ip Man. Wing Chun. Katanya sangat hebat. Ku rasa biasa saja. Bukankah itu karena Kak Siu Chai hebat? Tunggu. Siu Chai. Ip Man. Dia temanku. Carikan 2 orang. Bawa jenazah ini. Tangani dengan kapur. Kita ambil hadiah. Baik. Ambil hadiah. Ambil hadiah. Berani sekali. Berani-beraninya menyimpan mayat penjahat. Tuan, asal kata ini dari mana? Pemerintah pusat perintahkan. Siapapun yang temukan penjahat, harus laporkan ke garnisun dulu. Temukan penjahat tapi tak lapor. Kalau bukan sembunyikan jasa militer apa? Tartar masuk desa. Nunggu kalian. Nasi jadi bubur. Kau berani hina aku. Aku potong lidahmu. Tunggu. Kami bunuh bukan penjahat biasa, melainkan pasukan Tartar. Xiao Kalemi, bukankah ini tugas pasukan perbatasan? Jangan banyak bicara. Pengawal. Bocah ini sembunyikan jasa militer. Hajar dia 100 kali. Tunggu. 100 pentungan? Tuan, itu kan membunuh orang? Kalau begitu, pukul sedikit saja. Aku cuma mau kalian tahu. Di wilayah ini, siapa yang berkuasa? Berani sekali kau. Bertemu jenderal belum bersujud? Jenderal, ampunilah nyawa hamba. Aku buta. Tak kenal. Bangunlah semua. Siapa yang bunuh mereka? Saya? Membantu membunuh. Lapor, Yang Mulia, penduduk desa Liushu membunuh 2 orang Tartar. Bunuh 2 anggota Serigala Hitam, tapi mereka tak terluka sedikit pun. Dengan kalian para petani kotor ini, bocah melaporkan hasil perang palsu bisa membuatmu kehilangan kepala. Hei Jenderal, jelas-jelas kami yang membunuh beberapa orang Tartar ini. Orang Tartar matanya kemasukan pasir kuning. Aku memutuskan lehernya. Yang ini, ku tebas tenggorokannya. Jenderal, jangan dengarkan dia. Jelaskan lebih rinci. Begini, Jenderal. Proses kejadiannya seperti ini. Tak disangka bisa fikir taktik perang begini. Cukup menarik. Yang Mulia, apakah Anda mencari ini? Ini adalah token kapten dari pasukan Serigala Hitam. Hei, anak muda, hadiah apa yang kau inginkan? Lapor. Yang Mulia, saya ingin terima hadiah sesuai peraturan. Hahaha. Kapten Divisi Serigala Hitam. Tepat termasuk peringkat ketiga, posisi komandan reguku sudah pasti. Baik. 3 hari lagi, temui aku di markas besar Kota Wei. Aku akan memberimu jabatan Komandan Regu, anak muda. Terima kasih, Jenderal. Jenderal, sebenarnya mereka menipu Anda. Jenderal. Diam! Klaim jasa militer palsu, pakai kekuasaan tindas rakyat. Hukuman mati pakai tongkat militer. Jangan, Jenderal. Aku tak mau pergi. Jangan. Kak Cuan, kenapa baru pulang larut sekali? Pisau siapa ini? Ini peninggalan ayahku untukku. Kak Cuan, kenapa engkau cedera? Tak apa. Hari ini kubunuh 2 sepatu. Ini darah mereka. Hari ini ada Jenderal. Dia angkat aku jadi komandan regu. Nanti aku daftar militer. Saat surat resmi turun,
Bahkan kantor kabupaten akan hormati kita, keluarga Zhang ke depan. Tak akan ada ganggu kita lagi. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Luar biasa. Nanti takkan ada lagi yang menghalangi kita bersama. Ini kudapat dari tubuh seseorang. Nanti beli baju baru. Hadiah uang perak turun. Aku buatkan jepit rambut perak. Aku tak mau uang. Aku hanya ingin kau pulang dengan selamat. Aku pasti pulang selamat. Tetap di rumah dengan tenang. Urusan Tuan Zhang ku selesaikan. Ada keperluan apa? Keperluanmu apa? Daftar masuk tentara. Kami bunuh 2 orang. Ini bukti jasa tempur kami rampas. Oh, benarkah? Biar ku periksa. Benar 2 sepatu. Kenapa cuma berdiri? Bawa barang-barang ini ke gudang senjata. Kalian berdua pulang aja. Tunggu. Maksudnya apa? Tak dengar Komandan Zhou? Suruh pulang. Cepat pergi. Komandan Zhou, kami datang untuk mendaftar. Tidak memenuhi syarat. Kami tidak terima orang biasa. Lagi pula, barang ini harus disita hari ini. Ini bukti jasa tempur yang kami rampas. Menurut aturan harus diberi imbalan. Kau siapa? Kau ajar pejabat ini. Kalau masih bicara, kau anggap mata-mata. Dia tidak adil. Apa? Berani melawan pejabat? Komandan Zhou, serakah caplok jasa tempur? Itu kejahatan besar di ketentaraan. Hari ini ku sampaikan, dewa pun datang. Barang ini jasaku. Bunuh para mata-mata. Lihat apa ini? Token pengawas Silong. Rakus jasa tempur, bunuh orang tak bersalah. Punya berapa kepala? Palsu. Pasti palsu. Ini pasti buatan. Ayo, bunuh mereka. Kakang Chuan, Berhenti. Berhenti. Zhou Mazi, berani-beraninya kau sentuh orang saya. Jenderal, orang ini mata-mata. Kedua orang ini beberapa hari lalu, baru saya rekrut, kok jadi mata-mata? Mohon Jenderal Chen bela saya. Bukan Jenderal. Dia sembarangan bunuh pengungsi. Palsukan sebagai orang Tarta, curi jasa militer. Setelah ketahuan, dia malah pukul Lausan. kalian cuma ngomong sembarangan. Dia ngau bicaranya. Orang Tartar ini, saat kami bunuh, seluruh desa Liu Shu tahu. Silakan periksa ke desa. Kalian petani kampung, punya apa untuk bunuh orang Tartar? Kau lihat kemarin, pengintai Tartar ini. Lapor Komandan Regu, pasukan Langrong tak berkeliaran di sekitar Liu Shugo. Kau, pernah lihat dia bunuh musuh? Jenderal sudah dengar semuanya. Mencuri jasa militer itu hukumannya mati. Bersiaplah mati kalian. Menyembunyikan informasi militer, menurut hukum perang, harusnya dipenggal. Komandan Zhou, yakin mau lakukan ini? Saya bicara fakta. Tak ada yang disembunyikan. Kau buta? Milik suku Serigala Hitam, tato bulan sabit. Mereka tak pakai pakaian Han. Tuan, pengungsi mana punya tato ini? Jenderal, mereka ambil dari medan perang. Mayat yang tergeletak. Kau ngaco, kira orang Tartar itu mainan tanah liat? Mayat seenaknya diambil? Ku beritahu Zhou Mazi. Jasa militer Lin Chuan tak bisa kau telan. Jenderal, kenapa percaya dia? Karena saat dia bunuh beberapa orang Tartar, saya hadir di sana. Komandan Zhou, masih ada kata? Semua gara-gara kau. Aku takkan maafkan kau. Lin Chuan, baru gabung sudah berani lawan atasan, kau tahu kesalahanmu. Lin Chuan, baru gabung tentara udah bunuh komandan, kau tahu salahmu? Meski prajurit baru, tapi aku tahu, kalau biarkan sampah masyarakat begini, apa beda tentara perbatasan sama perampok? Siapa berani jaga perbatasan untuk rakyat? Siapa berani mengabdi pada kekaisaran? Ucapan yang bagus. Zhou Mazi, menggelapkan prestasi militer, menyakiti sesama prajurit, memang layak dihukum. Sampaikan perintahku. Penggal Zhou Mazi, pajang kepalanya 3 hari. Orang kepercayaannya kirim ke kem kerja paksa. Kau Lin Chuan. Naikkan pangkatmu menjadi Zongki di Benteng Besi. Terima kasih, Jenderal. Benteng Besi jadi garnisun. Berhak dapat imbalan. Berikan sesuai aturan lama. Tapi
pasukan kau rekrut sendiri. Lin Chuan patuh. Baik. Maka aku akan menunggu untuk melihat pasukanmu. Hahaha. Zhong Qilin. Saya Hu Dayong. Disuruh Jenderal Chen. Komandan Hu, Oh, tolong bimbing saya. Hormat yang mulia. Ini buku registrasi militer benteng besi. Catatan logistik dan persenjataan. Silakan periksa. Yang mulia. apakah uangnya sudah dihitung? Sudah. Berdasarkan alokasi garnisun, tiap bulan dapat 200 tael perak. Setelah dikurangi pengeluaran, cukup untuk 10 busur. Jenderal suruh aku rekrut. Inilah ujian untukku. Merekrut prajurit, kita tak punya uang sebanyak ini. Lagi pula, meski berhasil merekrut, kita tak punya dana bayar mereka. Ini memang masalah sulit, tapi bukan berarti jalan buntu. Atur dulu. Hei, Komandan Lin, gaji tentara tak cukup. Bagaimana rekrut tentara? Beberapa hal bisa selesai tanpa uang. Bagaimana mungkin? Sebentar lagi kamu akan tahu. Komandan baru ini, mungkinkah dia kurang waras? warga desa? Desa kita ini berprestasi. Desa kita hebat. Tahun baik melahirkan seorang pejabat. Saudaraku jadi komandan. Komandan Lin. Terima kasih banyak semuanya. Bisa menjadi komandan ini berkat semua orang bekerja sama membunuh musuh. Mulai sekarang, desa Liushu ini juga dilindungi benteng Tilin saya. Jenderal Chen, beri saya wewenang rekrut tentara. Yang masuk kemah, gaji 2 tael per bulan. Penggal 1 kepala musuh. Hadiah 10 tael perak. Jika berjasa naik pangkat, seluruh keluarga bebas pajak 3 tahun. Juga merekrut 50 pasukan pembantu. Tetap butuh uang. Mau dapat dari mana? Bagus. Mulai sekarang kita tak akan kelaparan lagi. Baru ambil alih benteng Tilin. Atasan harus periksa prestasi perang. Uangnya terlambat dibagikan. Bolehkah? Tenang, makan, dan tempat tinggal kalian disediakan tentara. Mau daftar? Asal kenyang, gaji telat tak apa. Saya bantu tuan tanah kerja. Makan sampai kenyang saja tak bisa. Berkat Komandan Lin, kalau tidak, warga desa kami, saya daftar. Semua mati di tangan musuh. Hitung saya juga. Ini juga bisa? Yang mau daftar, cari saya. Daftar di sini. Daftar di sini. Ayo, sini. Chuanzi. Paman Wushao. Ini yang kamu minta waktu itu. Saya buatkan mata panah. Semuanya sudah di sini. Paman Zhao, susah payah. Taruh di sana. Baik. Punya koneksi, saya bisa cari uang untuk beri teman-teman. Tuan Zhang, karena kamu banyak berbuat jahat, jangan salahkan saya ambil alih. Tambang besimu buat senjata. Tiazu, ini dari membunuh musuh waktu itu. Hadiah perak 20 tael. Semua berkat kalian. Bagikan pada mereka. Kakak, ini terlalu banyak. Nanti ikut saya, keuntungannya lebih banyak lagi. Hei, ayo, teman-teman, bagi uang. Sudah daftar? Ayo, Saya Lin Miao. Lin Miao ya. Betul. Komandan Lin, tidak baik. Liu Yuniang ada masalah. Cepat pergi. Tuan Zhang, asal kau bebaskan aku, seumur hidup aku akan kerja keras untuk balas kebaikanmu. Yun, Shio dan horoskop kita sangat cocok. Kalau kau tidak menemaniku, bagaimana aku bisa hidup? Ayo, ku dukung kau berdiri. Jangan. Kalau kau berani mendekat lagi, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Yun, kau tidak boleh seperti ini. Kalau kau mati, aku akan mengirim seluruh anggota keluarga Lin ke neraka untuk menemanimu. Tidak, jangan. Ku bunuh dia. Semudah membunuh kutu busuk. Semudah itu? Kalau tidak percaya, coba saja. Baik. Aku ikut denganmu. Kak Juan, maafkan aku. Ayo, kita pulang dan menjalani hidup bersama. Siapa yang berani? Kak Juan, Nona Yun. Kutu busuk mana? Yang berani ikut campur urusanku? Pergi dari sini. Kak Juan, cepat pergi. Kita tak bisa lawan. Aduh, Nona Yun memang bijaksana.
Setelah kita menikah, aku akan menyayangimu setiap hari. Kau cari pukul. Hei. Ayo. Langkah satu langkah lagi. Aku akan mematahkan lehernya. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutnya, seluruh keluargamu akan kubunuh. Si miskin pelajar ini, kalau mampu, tunjukkan 140 tile perak. Kalau bisa tunjukkan, aku lepas. Tapi kalau tidak, Dewa Langit pun datang, tidak akan bisa menyelamatkannya. Hui, Ci, uang perak ini jebakanmu. Kau juga mau ambil istri orang. Tak malu jadi bahan tertawaan? Rebut lagi, lalu apa? Akulah penguasa sini. Kalau begitu hari ini tak seorang pun bisa keluar dari pintu ini. Tunggu. Chuanzi, hati-hati. Dari penampilannya, bukan orang baik. Kau tahu siapa dia? Raja Tinju King Zhou. Dia pernah bantai harimau dengan satu pukulan. Dengan satu jari, dia bisa tikam kalian berdua sampai mati. Potong lenganmu sekarang. Mungkin aku akan lepaskan dia. Yuniang, Bocah. Sujud. Minta maaf sekarang. Masih ada waktu. Raja Tinju Kingjo, kalahkan banyak. Jagoan bela diri, harus lebih hati-hati. Kau takut kan? takut? Di kamusku, tak ada dua kata itu. Kalau kau menurut, saat kita menikah nanti, kau boleh datang minum anggur pernikahan. Kalau tidak, hari ini, dia mati. Kau paksa ambil istri orang. Kalau pasukan perbatasan tahu, tak takut kau dipotong. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Kak Juan, cepat pergi. Nyawamu bisa melayang. Siapa mati belum tentu. Apa masih bengong? Serang sekarang. Tuan berasal dari perguruan apa? Sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Aku akan gempur habis desa kalian. Hari ini kau akan mati. Jangan ada yang bergerak. Atau kubunuh dia. Ibu, Chuaner lari. Kau, jangan urusi aku. Pengawal bawa sekelompok orang. Sebentar lagi masuk desa. Chuaner, lari. Kau memang sombong. Coba sentuh aku. Percaya atau tidak, ku penggal kepalanya. Berani kau sentuh ibuku. Ku rencanakan keluarga Zhang musnah tak bersisa. Sungguh kurang ajar. Sentuh aku. Kau pikir aku takut? Ku penggal kepalanya. Berani sentuh ibuku. Musnahkan keluarga Zhangmu sampai ke akar. Aku berani atau tidak? Ikat dia. Potong dagingnya, sepotong demi sepotong. Jangan. Hentikan. Dia komandan bendera di benteng Tilin. Dia komandan bendera. Aku ini kaisar. Kurang ajar. Berani bicara khianat. Tak takut dihukum 9 marga? Aku takut, tapi kau harus mati hari ini. Jika kau tidak mati, dia, ibumu, akan dikoyak 5 kuda olehku. Bereskan dia. Chuaner, lari. Jangan peduli ibu. Balas dendam ibu nanti. Lari. Chuaner, lari cepat. Jangan pedulikan aku. Balik nanti, balas dendam buat ibu. Cepat lari. Siapa berani sentuh dia? Hu Zhang. Lama tidak bertemu. Kenapa kau datang? Begini, tunggu. Aku habisi dia. Kita bisa ngobrol perlahan. Habisi dia. Gimana? Nggak sakit kan? Aku baik-baik saja. Lepaskan ibuku dan Yuniang. Baik. Hu Zhang kenapa begini? Bahkan pada seorang pemuda, sangat hormat. Apa ada kesalahan? Hu Zhang, ini urusan keluarga kami. Dia tanpa alasan jelas, langsung merebut wanitaku. Aku akan beri dia pelajaran. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Zhang, jangan kira aku tak tahu. Kau suka rebut paksa gadis rakyat. Lepaskan mereka. Tak mungkin. Mereka yang berhutang padaku. 500 tile perak. Dia yang ikut campur. Anda harus membelaku. Bagaimana? Masih mau tuduh orang lebih dulu? Kau tahu siapa dia? Cuma seorang pelajar miskin. Dia siapa lagi? Kenapa? Masih mau menuduh orang lain dulu? Kau tahu siapa dia? Cuma pelajar miskin. Mana mungkin orang penting? Komandan Hu, hari ini kenapa? Dasar buta. Ini kapten kita.
Kau benar-benar nekat. Nggak mungkin banget. Dia cuma orang rendahan. Mana mungkin dia seorang kapten? Kapten kami. Bukan urusanmu. Hu Dayong, terlambat datang. Hamba bersedia menerima hukuman. Chuan, Tuan Tanah Zhang, sekarang saatnya kita menghitung utang piutang. Kapten, Yang Mulia takkan ingat kesalahan orang kecil. Orang besar hati lapang, aku kembalikan. 1000 tael perak, Sudah terlambat. Kalau kau kasihani nyawaku. Apa saja akan kulakukan. sekarang baru takut, terlambat. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Chuanzi, Tuan Zhang, orang di belakangnya masalah besar. Bunuh dia. Bisa picu malapetaka. Lagi pula, kau tak bisa setiap waktu lindungi Yuniang dan ibumu. Kak Chuan, jangan. Aku khawatir mereka sakiti kamu. Kamu, bila tak hormatiku, hormati orang di belakangku. Bau apa ini? Siapa yang pipis? Ternyata Tuan Zhang cuma tampak garang tapi pengecut. Benar, saya pengecut. Apa maksudmu? Hari ini demi Yuniang, nyawamu kusia-siakan. Bila masih berani lagi, kupenggal kepalamu. Terima kasih. Kau sungguh orang baik. Cepat pergi, cepat, lepaskan semuanya. Kalian di dalam, tunggu saja. Terutama kau. Mau lari ke mana? Chuanzi, dia tak layak dikasihani. Tapi orang di belakangnya, kau harus waspada. Yang menjaganya hanya karena hartanya. Bila dia jatuh miskin, siapa lagi yang mau menolong? Tambang ini di tangannya sudah terlalu lama. Waktunya disumbangkan. Lin Chuan, kau panggil aku sang jenderal datang. Apa tujuanmu? Tentu saja untuk menumpas musuh. Hanya dengan senjata semacam ini? Mungkin baju zirah kulit musuh tak tertembus. Tak bisa ditembus. General, Anda akan segera menyaksikannya. Musuh pakai 3 lapis zirah kulit. Waspada pasukan musuh di sini. Lawan punya 300 pasukan. General, perhatikan. Bagaimana mungkin? Anak panah bermata 3 ini bisa menembus 3 lapis baju zirah kulit musuh, menimbulkan kerusakan dahsyat pada musuh. Kalau markas kita dilengkapi anak panah ini, kekuatan tempur kita berlipat ganda. General, pandangan Anda tajam. Mata Anda tajam sekali, General. Anak panah ini daya tembus kuat. 3 lapis baju kulit. Bukan masalah. Katakanlah, Kau ini mau mengatur apa lagi? General, benteng besi hutan kekurangan besi. Tapi begitu ada cukup biji besi, setiap bulan, camp kita bisa hasilkan 800 anak panah bermata 3. Di gunung belakang ada sebuah gua tambang. Jika aku tidak salah ingat, gua tambang itu seharusnya milik Tuan Zhang. Ya, Wah, kau ini berani sekali. Dendam pribadimu berani kau manfaatkan aku. Dosa pepantas kau terima. Tuan Zhang tindas penduduk desa karena ada sandaran di kabupaten. Aku orang jenderal. Jenderal sandaranku. Aku tak mau ditindas lagi. Kau ini cukup jujur. Aku setuju. Tapi bagaimana cara mendapatkan tambang itu? Carilah caramu sendiri. Terima kasih, Jenderal. Kecilkan suara. Rebut tambang ini. Sama lumpuhkan. Setengah nyawa Tuan Zhang. Aku lihat orang di belakangnya. Masih bisa melindunginya. Lin Chuan, aku pasti akan membuatnya menyesal. Tuan, dengan statusnya sekarang, kita mungkin belum bisa menindaknya. Tuan, tambang direbut. Orang dari Benteng Tilin. Mereka segel setengah gunung. Lin Chuan, ini keterlaluan. Tuan, harus apa kita lakukan? Gua tambang ini, sebagian besar pendapatan kita. Lin Chuan ini memotong sumber keuangan kita. Bagaimana kalau kita temui dia untuk diskusi?
Jika kita menemuinya sekarang, mungkin tidak tepat. Lagi pula, kita baru saja berkonflik dengannya. Kalau begitu, bagaimana dengan memberinya sedikit uang perak? Bisa saja. Baru saja memukulku, lalu merebut gua tambangku. Dan aku masih harus memberinya uang perak? Tuan, kalau begitu, kita temui orang itu. Asalkan dia mau bantu, pasti Lin Chuan hancur lebur. Apa kau manusia? Temui orang itu. Jika dia tahu tambangku direbut, dia takkan membantuku. Justru, dia akan menghina aku. Tapi kita tak bisa melawan si orang rendahan ini. Jika tak bisa temui orang itu, kita temui Liu Zongqi. Dari Wei kedua. Ayo. Komandan, kualitas biji besi lebih baik dari perkiraan. Kandungan besi 5%, 3 tungku. Sehari 6 peleburan. Jika setiap peleburan 25 kati, maka sehari 150 kati. Setelah dikurangi kerusakan, sebulan bisa 4.000 kati besi mentah. 1 kati besi, 60 koin, berarti 240 tael. Astaga. Komandan memang terpelajar. Bisa menghitungnya langsung. 240 tile, melebihi gaji bulanan kita. Belum selesai? 1 kati besi bisa buat 5 mata panah. 1 panah 80 koin. 1.600. Ya ampun, kita pasti jadi kaya. Setelah panah terjual, bisa bayar gaji teman-teman. Murid Paman Zhao, awasi baik-baik. Buat mereka makin terampil. Siap. Kak Chuan. Kak Chuan, ada masalah besar. Kakak Chuan, ada masalah besar. Ada apa? Prefektur kirim orang. Mereka segera sampai. Pasukan prefektur? Ternyata Tuan Zhang ini meminta bantuan. Dia gagal temukan orang di belakang. Malahan datangi pasukan prefektur. Dia tak berani. Kalau orang itu tahu dia tak bisa jaga tambang, menurutmu masih mau pakai bidak ini? Oh, begitu rupanya. Hei, lihat siapa yang kubawa. Kau ini Lin Chuan. Kenapa? Kau komandan bendera. Benteng Tielin cuma pos kecil. Menurut struktur militer, hanya 2 regu. Dari mana ada komandan bendera? Ini adalah Komandan Liu dari RW. Kembalikan tambang yang kalian pinjam. Cepat. Kalau tidak, aku hancurkan benteng tilinmu. Kurang ajar. Benteng Tilin dinaikkan pangkat, jadi markas Cheng Wei. Menurut peraturan militer, harus dijaga 1 komandan bendera. Perintah militer. Komandan Liu, kelihatannya tidak puas ya? Kau bilang cuma 2 regu? Sebelumnya memang begitu. Kenapa? Karena kami sedikit, lalu kalian semena-mena mengganggu kami di sini. Baru pertama dengar garnisun. Berani onar di perbatasan? Tiezu. Ya, Tidak. Komandan Lin, salah paham. Kami ke sini ada urusan, bukan cari masalah. Jangan cari masalah. Ada keperluan apa? Tambang itu pada dasarnya adalah milik Tuan Zhang. Aku ingin bertanya, apakah ini perintah garnisun? Terima uang dari dia? Mana mungkin? Bagaimana bisa? Apakah saya meminta uang darimu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Sebaiknya memang tidak mungkin. Pasukan perbatasan sudah bertempur habis-habisan berhari-hari. Butuh persediaan senjata. Jenderal Chen perintahkan saya beli tambang ini. Komandan Liu, keberatan? Ini keinginan Jenderal Chen. Cuma salah paham. Kalau begitu, itu cuma salah paham. Kalau tidak, hati-hati. Pedang ini tak kenal ampun. Saya takut. Lalu, tambang saya? Diam. Kita segera pergi. Kenapa saya pilih dia? Sepertinya harus mencari bantuan orang lain. Tambang itu tidak boleh diberikan kepada orang sembarangan. Hahaha. Tampaknya Tuan Zhang ini tidak akan menyerah begitu saja. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Begitulah keadaannya. Lin Chuan benar-benar keterlaluan. Saudara Zhang, tak perlu marah. Tuan, kau bisa tetap tenang. Aku sudah banyak mengeluarkan uang untukmu. Di momen krusial ini, kau tak bisa hanya menonton, kan? Saudara Zhang, tenanglah. Pejabat ini sudah punya siasat.
Salahku banyak bicara. Rupanya Tuan sudah merencanakan segalanya. Aku terlalu gegabah. Yang dikhawatirkan Saudara Zhang hanyalah tambang yang direbut. Untuk memecahkan masalah ini, kita hanya perlu menyelesaikan benteng Tilin. Memang begitu ucapannya. Tapi pasukan prefektur pulang tangan hampa. Apa lagi yang bisa dilakukan? Jalan itu buntu. Gunung Qingyang, bukankah ada jalan lain? Maksud Tuan adalah memancing ular keluar dari sarang. Hahaha. Tampaknya kita harus menyiapkan hadiah istimewa untuk Komandan Lin. Ini adalah momen spesialmu. Komandan Qi. Komandan Qi. Apakah ini? Nanti juga tahu kalau sudah dibuat. Oh iya. Bupati kirim orang untuk antar undangan. Bupati, dia cari saya buat apa? Urus dia. Ada perjamuan. Kamu lapar minuman lagi ya? Kalau begitu, kau pergi sendiri saja. Dia khusus undang Anda. Saya cuma komandan regu, ngapain pergi? Saya sibuk, tidak pergi. Dia khusus undang Anda. Pasti dia sudah tahu. Benteng Tilin jadi garnisun. Mau tarik dukungan. Mendekati saya. Komandan Qi setingkat bupati. Sama-sama pejabat tingkat 7 bisa minta bahan makanan dan uang darinya. Bantu kesulitan kita sekarang. Kalau begitu, saya pergi. Ikut saya bersenang-senang. Bersenang-senang. Apa ini lagi? Makan minum gratis. Kamu nggak mau pergi? Saya mau. Sangat menyenangkan. Bupati Qin. Wah, memang lebih baik melihat langsung daripada sekadar mendengar. Hari ini, Qin akhirnya bisa bertemu dengan Komandan Lin. Lama kutunggu. Paduka Bupati yang sibuk, saya hanya prajurit biasa. Bagaimana pantas menerima sambutan hangat ini? Tak mungkin. Komandan Lin masuk militer hari pertama, langsung naik 3 pangkat. General Chen sangat menghargaimu. Di masa depan, kau bukan cuma perwira, pasti jadi jenderal. Memimpin wilayah. Bupati berlebihan. Saya tak pantas. Tidak. Sudah lama ingin mengundangmu. Bersantai di sini. Tapi Qin memang sibuk banget. Mari, silakan duduk. Duduklah. Terima kasih, Yang Mulia. Mengapa Bupati mengundang kami ke sini? Jujur saja, kabupaten ini memang punya masalah pelik. Saya ingin meminta bantuan. Komandan Lin, Silakan bicara. perampokan di Gunung Qingyang semakin menjadi. Mereka berani merampok pasukan pemerintah. Saya ingin minta Komandan Lin tegakkan keadilan untuk warga kabupaten dengan memberantas para perampok. Gunung Qingyang 70 li dari sini. Kenapa ini jadi tanggung jawab? Benteng Tilin? Kalau ada perampok, kenapa tak kirim pasukan? Komandan Lin mungkin belum tahu, Gunung Qingyang medan terjal, mudah dipertahankan, sulit diserang. Bulan lalu kami kirim pahlawan dari 3 desa. Tapi tak bisa lewati celah satu garis. Mereka semua ditembak hingga seperti landak. Kenapa tidak minta bantuan pasukan dari prefektur? Sepengetahuanku, pasukan prefektur Qingzhou di kota Poplar kurang dari 30 li dari Gunung Qingyang. Secara logika, bila Bupati laporkan perampok, prefektur pasti kirim pasukan. Komandan belum tahu. Prefektur kawal kiriman pajak. Ditambah prajurit licik tanpa 1.800 tel perak, mereka tak mau terjebak masalah. Ternyata ada yang tidak beres. Kalau jebakan sudah dipersiapkan untukku, tak temani kalian main sandiwara ini. Mana mungkin? Bayaranku tidak murah. Lin punya satu usulan, hanya saja. Komandan, silakan katakan. Saya Lin meskipun bagian dari pasukan perbatasan, saya juga memahami tugas garnisun ini sebagai tanggung jawabnya. Di benteng Tielin ini, 20 lebih prajurit saya. Latihan habiskan 2 dan bahan makanan. Tentang perampok ini, Komandan Lin, jangan khawatir. Kabupaten siap sediakan 2.000 kati beras milet, 10 guci arak untuk persediaan pasukan penumpas perampok. 2.000 kati? Saya khawatir pasukan tidak akan bersemangat. 5.000 kati, ditambah 10 ekor babi. Kalau Tuan Bupati sudah berjanji, Lin juga tidak berbelit-belit. Lawan perampok itu berbahaya. Prajurit saya mempertaruhkan nyawa.
tanpa bayaran perak. Mungkin mereka bahkan tidak bisa menggenggam pedang. Berani sekali meminta. Komandan tidak boleh seperti ini. Berapa sebenarnya imbalan perak yang Komandan Lin butuhkan? Tidak banyak. 300 tael sudah cukup. Tidak apa-apa. Silakan kalian berdua lanjutkan. 300 tael. Komandan Lin, pastikan basmi gerombolan perampok. Yang Mulia Bupati, tenang, ucapkan permintaan ini. Saya terima uang ini. Gerombolan perampok di Gunung Qingyang ini akan saya basmi habis-habisan, sampai bersih. Baik. 300 tael. 300. Silakan. Silakan. Yang Mulia Bupati, tahukah Anda kebiasaan pasukan perbatasan memberantas perampok? Terima perbekalan dulu, baru ambil logistik. $300 tael ini terima. Baik. Komandan Lin, kami andalkan Anda. Tenang, besok pagi pukul 5, saya sendiri awalkan pengiriman perbekalan menuju Benteng Tilin. Kalau begitu, kami merepotkan Bupati. Repot-repot. Yang Mulia Bupati. Komandan hebat. Kalau bisa ambil uang sebanyak ini dari Bupati Qin. Masalah dana di Benteng Tilin teratasi sementara. Masalah dana di Benteng Tilin teratasi sementara. Masalah dana di Benteng Tilin teratasi sementara. Dia sudah tunjuk niat. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Hahaha. Lihat ekspresi Bupati Qin. Kesakitan kehilangan uang. Sungguh menggelikan. Langkah Anda sungguh cerdik. Sangat cerdik. Hahaha. Bupati Qin tahu harus bayar harga setinggi ini. Tetap bersikeras. Perhitungannya serius. Harus kita lakukan. Tak apa. Ngomong-ngomong, periksa Gunung Qingyang. Semakin detail semakin baik. Kenali diri dan lawan, baru bisa menang tanpa kalah. Baik. Komandan, sudah diselidiki. Perampok di Gunung Qingyang baru muncul tahun ini. Markas mereka di kaki tebing Paruh Elang. 3 sisinya tebing terjal. Hanya 2 jalur pendakian. Jumlah mereka sudah pasti? Sudah pasti. Mereka sekitar 40 orang. Tapi anehnya, mereka jarang turun merampok. Cuma mengurung diri di markas. Cuma 40 orang? Ini tidak masuk akal. 100% akurat. Aku intai di pohon 3 hari. Mereka cuma keluar makan. Hitunganku teliti. Salah. Ini nggak masuk akal. Bupati Qin bilang, perampok Qingyang rampok logistik resmi. 40 orang merampok. 30 gerobak makanan? Mustahil. Menuju markas, hanya 2 jalur. 1 celah langit, jalur setapak curam. Jalan berliku ular lewati, hamparan batu kacau. Mereka menggotong makanan. Paling tidak perlu setengah bulan. Benar. Dekat perbatasan. Tiap bulan, paling sedikit 3,5 kelompok datang merampok. Tapi menurut warga, tak terlihat kelompok perampok. Hanya lihat iring-iringan Tartar. Benar. Masalahnya di sini. Tartar. Maksud Anda? Pemberontak tidak datang bikin kekacauan. Perampok tak merampok bahan pangan. Pejabat bilang makanan resmi itu pasif. Itu bohong. Pintar. Perampokan bahan pangan itu palsu. Penjaganya yang mencuri sendiri. Gerombolan perampok ini sudah lama berkolusi dengan Bupati Qin. Aku ajak orang ke kantor kabupaten. Memenggal kepala pejabat itu. Untuk pot kencing. Komandan Hu, Anda terlalu gegabah. Kau pikir pejabat kerajaan ini bisa dibunuh semaumu? Tanpa bukti, kau bertindak, dituduh memberontak. Berapa saudara tewas di tangan musuh? Pejabat ini sungguh mencari celaka. Tapi kenapa dia suruh kita berantas perampok? Ini bunuh diri. Mungkin yang dia berantas bukan perampok, tapi memberantas aku, Lin Chuan. Apa? Anda dan dia tak ada konflik. Kenapa dia harus susah payah begini? Konflik kepentingan? Kau lupa ada 1 orang lagi. Tuan Zhang. Tambangnya hilang. Dia panggil bupati untuk balas dendam. Rencana licik yang kejam. Lalu apa? Kita akan balik memanfaatkan rencananya. Jangan bergerak. Berani kau berteriak. Akan kukirim kau ke neraka seketika. Bunuh saja. Tuan, bukankah seharusnya Anda menanyakan sesuatu padaku? Aku tanya kamu. Bos, perintahkan apa? Saya tidak tahu. Dibunuh? Jangan bunuh saya. Aku nggak tahu.
Saya baru gabung. Kebetulan lewat. Jadi kau lihat kami? Kau pantas mati. Selama kau tak bisa sebutkan hal yang menguntungkan saya, kau harus pasrah pada takdir. Bunuh dia. Siapa suruh kau tak jujur? Sebenarnya kau masih punya kesempatan, tetapi sekarang Tolong, jangan bunuh saya. Saya bicara. Saya bicara. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku bicara. Aku bicara. Perintah dari pemimpin besar. Saat fajar, orang dari benteng Tielin, siapa lewati jalan itu, langsung dibunuh. Lalu, beras hasil rampasan kalian? Desa Paru Elang, pelataran kepala desa. Tunggu Tartar transaksi. Kapan Tartar datang? Besok tengah malam. Jangan bunuh aku. Bupati Qin bilang, bunuh orang benteng Tilin, serahkan kepala ke bangsa Tartar, dapat uang tambahan. Bunuh. Kalian tidak punya kehormatan. Aku sudah jujur. Katanya tidak akan membunuhku. Aku bohong. Amin. bocah. Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Lihat rumah itu? Menyusup masuk. Jangan tinggalkan saksi. Siap. Komandan Bendera. Kita sudah kaya. Uang perak ini dari darah pasokan beras resmi. Entah berapa prajurit perbatasan. Hanya karena uang kotor. Mati kelaparan tanpa persediaan. 17 Januari, 30 gerobak beras resmi. Dana keluarga 800 tael. Bupati Qin dan Tuan Zhang sangat serakah. Tampaknya uang 1000 tael ini ingin membeli nyawa kita. Sekarang apa yang harus dilakukan? Lebih baik kembali tangkap Tuan Zhang itu. Menangkapnya terlalu ringan baginya. Kalau tidak menangkapnya, apa yang kita lakukan? Besok orang Tartar datang mengambil beras. Mau melakukan aksi besar? Tentu saja. Apa maksudnya? Pertunjukan hebat dimulai. Siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu di mana aku menyinggung kalian berdua. Dia dari Tielin Bao, Komandan. Bersikap jujur. Aku jujur. Tuan Komandan. Tahukah kau mengapa aku datang? Tuan, hamba ini orang baik. Hamba difitnah. Ini semua mereka yang memaksaku melakukannya. 17 Maret. 10 gerbong besar. Ini bukan aku yang mencatatnya sendiri. 23 Mei. 10 orang hidup. Apa artinya 10 orang hidup ini? Ini. Ke-10 gadis itu. Semuanya dikirim ke utara. Kalian berani memperdagangkan orang. Tuan, tenangkan diri. Yinzi, bisa? Semua uang perak ada di gudang bawah tanah. Mau menukar uang perak dengan nyawa? Ingin hidup? Lakukan sesuai perintah saya. Tuan, aku makan ini nggak bakal mati kan? Nggak bakal mati. Asal ikuti perintahku. Akan kuberi penawarnya. Kalau gitu, aku makan ya. Makan. Kuberi waktu 1 hari. Beli semua racun tikus di sini. Dari tiap rumah. Apa? Lah, buat apa suruh beli racun tikus? Kalau cuma itu, ngapain kau kasih racun ke aku? Nggak bisa. Bisa, pasti bisa. Tuan, racun tikus dari 3 desa ini sudah terkumpul semua. Komandan cukup bunuh 100 orang. Ada tabib di desa ini? Ada. Ada tabib keliling. Beli semua arsenik, aconitum, dan strychnine darinya. Tuan, ini semua racun mematikan. Yang kau beri tadi bukan salah satunya kan? Sudah, kau pergi atau tidak? Aku pergi, mana berani nolak.
Aku pergi? Tidak bisakah aku tidak pergi? Nyawaku masih di tangan kalian. Komandan Hu, siapkan kuali besar. Rebus semua racun sampai cair. Tuangkan ke karung. Milatnya gelap, tidak mudah ketahuan. Pasukan musuh makan, tewas seketika. Bukankah ini terlalu kejam? Waktu membantai desa, mereka tak pernah ragu. Lebih dari 30 gerobak. Simpan beberapa gerobak, bawa pulang. Pasukan musuh sudah dapat info. Mereka awasi penyerahan. Kurang 1 gerobak, pasti curiga. Benar. Aku siapkan kualinya. Entah kalian suka hadiah ini atau tidak. Boleh. Kalian ini tak bisa sedikit berani. Ketakutan. Sampai begitu. Justru itu bagus. Nanti ketemu musuh, gemetar ya gemetar, kaki lemas ya lemas. Semakin takut, mereka makin tak curiga. Benar. Masuk akal. Betul. Masuk akal. Kalau takut, jangan nekat. Nanti, Yuan Lausan. Di mana Yuan Lausan? lapor Tuan. Hari ini pasukan perbatasan naik gunung. Kami kepung mereka. Tewas 20 orang, saudara ketiga dan beberapa teman. Semua tewas oleh pasukan perbatasan. 20 lebih pasukan perbatasan. Mungkin bukan. Membunuh warga untuk genapkan jumlah. Tuan, pertimbangkan baik-baik. Lalu zirah pasukan perbatasan ini? Kami simpan zirah dan senjatanya untuk ditukar makanan. Tuan, jika Anda mau, semua ini bisa Tuan ambil. Barang rongsokan. Simpan saja untuk kalian sendiri. Cepat pergilah mengangkut barang. Sebelum fajar, kita harus melewati jurang Paruh Helang. Barangnya sudah benar. $200 keping emas ini ditukar dengan makanan ini dan 20 kepala. Tuan tanah kalian. Bahkan bermimpi pun akan terbangun sambil tertawa. Banyak sekali. Sudah, hamba atas nama Tuan Tanah mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Hamba mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Lihat sikap kalian. Tak pernah lihat dunia ini. Ayo kita pergi. Pergi. Komandan, taktik Anda cerdik. Obat-obatan ini cukup racuni 200 orang. Diam. Ada kabar dari musuh? Racuni perwiranya. Kerja bagus. Bawa barang. Besok kembali ke Benteng Tilen. Baik, sudah. Bagaimana dengan kantor bupati? Biarkan Bupati Qin dan Tuan Zhang ini gelisah saja. Kapten, sudah selesai dihitung. Silakan lihat. Ini 200 tael emas, setara 2.600 tael perak, ditambah dari penggeledahan 1.167 tael, dan dari Wulizeng 158 tael dari ruang bawah tanah. Totalnya 3.925 tael. Astaga, Kapten, gaji Anda cuma 96 tael. Perjalanan ini kita akan kaya. Kapten, kenapa tatapan Anda seperti itu? Masalah Wulizeng sudah selesai. Soal sang jenderal. Maksudnya masalah itu? Tenang, saya tak akan laporkan sang jenderal. Apa maksud Anda? Kenapa? Jenderal ini berjasa besar dalam hidup saya. Benteng Tilen ini akan kita maksimalkan. Berfungsi secara maksimal. Latih pasukan dengan baik. Bunuh lebih banyak musuh. Dengan begitu, saya bisa membalas jasa jenderal. Komandan, tenang saja. Perintah apapun, saya Hudayong laksanakan. Baik. Bagikan semua perak ke prajurit. Masing-masing 5 tael, tambahkan 50 kati daging babi. Nanti beli 200 kati beras pilihan. Siap. Komandan, bawahan ada satu hal yang belum paham. Mengapa bahasa Anda begitu unik? Meski bawahan tidak mengerti, tapi rasanya sangat menarik. Seharusnya menarik, karena saya orang terpelajar. Pergilah sekarang.
Kamu memang orang tak berguna. Tuan, penduduk desa bilang, malam itu derap kaki kuda menggema ke langit. Ributnya sampai larut malam. Lalu peraknya, bagaimana dengan Yuan Lausan? Bawahan tidak tahu. Markas Kinyang. Ini jadi tanah hangus. Tulang belulang pun tak bersisa. Benar. Mayat manusia lenyap tanpa jejak. Lalu ke mana semua orang? 40 orang. Saya besarkan selama setahun penuh. Sekarang hilang begitu saja. Kalau begitu, Benteng Tielin, ada kabar dari sana? Nana Tielin Bao. Situasi di sana? Orang dari kantor kabupaten baru saja melapor. Mereka bilang semua sudah kembali. Tidak ada korban jiwa. 40 orang? Melawan 20 orang, tidak ada korban jiwa. Berarti, tidak terjadi pertempuran, ya? Tuan, Yuan Lausan kabur bawa uang. Tidak mungkin. Istri dan anaknya masih ku kendalikan. Beraninya dia. Tuan, perbatasan utara ada masalah besar. Suku Serigala Darah. Bentrokan di perkemahan. Tewas lebih dari 10 bangsawan dan ratusan pasukan elit. Ini konflik internal? Bukan. Dikatakan keracunan. Tuan, mereka tewas setelah makan. Bahan makanan yang kita kirim, ada racun di makanannya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Itu kan logistik resmi pemerintahan. Siapa berani meracuni logistik resmi? Yuan Lausan atau Tielin Bao itu? Aduh, Tuan. Sekarang, kita harus segera cari jalan keluar. Temui Bupati Kin. Kalau dia tidak mau turun tangan, kita akan binasa bersama. Benar-benar pertolongan dari langit. Kali ini banyak barbar tewas keracunan. Mereka kena hukuman langit. Bulan lalu mereka bantai desa King Shui. Bayi menyusu pun tak luput. Markas mereka sendiri mengalami peristiwa memalukan ini. Sangat pantas. Orang-orang ini tak perlu disesali kematiannya. Ngomong-ngomong, Jenderal, saat menginterogasi tawanan, saya mendapat kabar aneh. Keracunan di pasukan Serigala Darah mungkin terkait kejadian sebelumnya soal perbekalan militer pasukan prefektur yang dirampok. Apa? Lapor. Jenderal, Lin Chuan dan Hudayong dari Tielin Bao minta audiensi. Persilakan masuk. Baik. Jenderal, bawahan melapor operasi penumpasan bandit di Gunung Qingyang. Gunung Qingyang. Penumpasan bandit. Gunung Qingyang jauh dari Tielin Bao. Bukan wilayah pasukan perbatasan. Penumpasan bandit tugas pasukan prefektur. Ini tindakan sembrono kalian? Jenderal, bandit Gunung Qingyang rampok perbekalan resmi, lalu berdagang dengan musuh. Saya pimpin beberapa rekan, menyamar sebagai bandit, lalu bawa racun tikus ini dan arsenik campur ke perbekalan untuk transaksi. Berani. Oh, begitu rupanya. Kerja bagus. Begitu rupanya. Bagus sekali. Lapor! Jenderal, Komandan Lin awalnya ingin mengambil biji-bijian itu. Tak ada cara lain. Dia ambil langkah berisiko. Hanya saja, dia tidak tahu apakah taktik ini berhasil. Jenderal, mengapa Anda tertawa? Bacakan laporan rahasia suku Serigala Darah kepada mereka. Komandan Yuan Liangha dan 2 perwira tewas mendadak. Mereka berdarah dari 7 lubang tubuh. Benarkah? Tak hanya itu, kerana perpecahan di suku Serigala Darah, saya bisa kirim pasukan untuk kejar mereka. Bagus. Ini kesempatan dalam pertempuran, Jenderal. Keuntungan besar. Zhou Zhen. Ya, kali ini, Lin Chuan berjasa memberantas sepatu. 30 baju zirah pengawal, 100 kati garam, 10 gerobak beras. Setelah dihitung, kirim ke Benteng Tielin. Baik. Terima kasih atas hadiahnya, Jenderal. Jenderal, Tuan Zhang dan Bupati Qin ini secara diam-diam bekerja sama dan menjual biji-bijian militer. Parasit-parasit ini keterlaluan. Mereka nikmati gaji istana, hisap darah prajurit, sekarang berkolusi dengan bandit musuh. Mereka pantas mati. Dalam hal ini, lapor rahasia, pastikan parasit-parasit ini bagi penjaga perbatasan, prajurit gugur, dijadikan persembahan darah. Yun, perkawinan kita sudah ditunda terlalu lama. Saatnya selesaikan pernikahan ini. Kamu lancang. Tak takut Kak Chuan akan kembali membereskanmu. Orang desa itu lagi, kerana dialah aku baru-baru ini sangat sial. Shio dan Astramu cocok bawa keberuntungan bagiku. Hari ini, kalau tidak ikut denganku,
Pulanglah dan bawa keberuntungan untukku, tuan tanah ini. Tolong, tunggu sebentar. Lepaskan, Tuan Tanah Zhang. Ini. Nona Yun masih dalam masa berkabung. Mohon kalian berdua berbelas kasihan. Kamu tak berguna. Pergi. Tuan Tanah Zhang, tenangkan diri anda. Nona Yun ini sejak kecil sudah dijodohkan dengan Komandan Lin dari Benteng Tielin. Komandan Lin? Ya, Komandan Lin itu. Aduh, aku takut sekali. Aku takut padanya. Pukuli dia sampai mati. Buang dia ke kuburan massal. Buang dia ke kuburan tak terurus. Pergi kau. Berhenti memukul. Jangan pukul lagi. Aku mohon padamu. Kamu belum makan? Lebih keras. Aku mohon. Jangan pukul dia lagi. Kencangkan. Aku ikut denganmu. Baiklah, aku akan pulang bersamamu. Yun, kalau dari awal kau menurut, bukankah lebih baik? Kenapa harus aku turun tangan? Yun Yang, kau tak boleh ikut mereka. Hentikan. Komandan, mereka mau bawa pergi Yun Yang. Berani ambil wanita aku. Mati kau. Orang tua bangka, sudah aku peringatkan. Niat jahat tak berubah. Dia tak kapok. Buat dia ingat selamanya. Komandan Hu, ajar dia. Siap. Lari. Yun Yang, kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Hampir biarkan dia menyakiti kamu lagi. Komandan Zongqi sudah selesai bertarung. Bagaimana dengan orang itu? Bawa dia ke kantor kabupaten. Keluarga Zhang tua ini bersekongkol dengan bupati. Ya, Aku ingin lihat apakah Bupati Qin ini berani lindungi dia atau tidak. Komandan Lin, apa maksud kedatanganmu? Bupati Qin, yang mulia ingin aku. Berdiri sambil jawab. Panggil pelayan. Siapkan kursi. Jangan, aku hanya bercanda. Yang mulia Qin, orang tua ini merebut keluarga tentara perbatasan. Yang mulia Qin, berikan keadilan untukku. Qin Tian, Anda harus bela saya, Jenderal. Kamu berbohong. Yang mulia, dia adalah tunangan saya. Komandan Lin, mungkin ini kesalahpahaman? Kalau Tuan Zhang bilang gitu, pasti bawa surat nikah. Surat nikah tentu ada. Tapi siapa bawa setiap hari? tanpa surat nikah. Bagaimana buktinya? Saya lihat sendiri. Tuan Zhang merampasnya terang-terangan. Yang mulia, dia utang 40 tael pada saya. Dengan bunga, jadi 140 tael. Tak bisa bayar. Jadi serahkan Yun Yang untuk lunasi utang. Siapa bilang saya tak bisa lunasi? Lihat, apa ini? Ini 300 tael. Bukankah ini uang kertas yang saya berikan kepadanya? Lin Chuan, sialan ini ternyata menunggu pejabat ini di sini. Yang mulia, saya dilaporkan. Dia memukuli saya di jalan. Saya ingin melaporkannya. Tuan Zhang, pikirkan matang-matang. Saya korbannya. Anda rampas paksa keluarga tentara perbatasan. Kau memfitnahku, itu sudah kumaafkan. Tapi kau juga berani berbohong seenaknya di hadapan pejabat? Komandan Lin, jelaskan. Yun Yang, tunanganmu. Apa ada buktinya? Tentu saja aku punya. Mohon Kepala Desa Zeng. Tuan, 12 tahun lalu, keluarga Lin meminta saya menjadi perantara lamaran. Ini adalah perjanjian pernikahan antara keluarga Lin dan Liu. Di sini juga terdapat cap resmi kantor kabupaten saat itu. Serahkan ke sini. Kau tua bangka pembuat kesaksian palsu. Kau memalsukan bukti. Dia berani melakukan kekerasan terhadap orang terhormat di hadapanmu. Pengawal, bawa Tuan Zhang ke penjara sementara. Tunggu investigasi lengkap dariku. Tuan Qin, penahanan mustahil. Dia pantas hukuman mati. Apa? Hukuman mati? Aku cuma culik satu orang. Paling-paling, hukuman penjara dan cambuk. Hukuman mati untukku, hukum dakian kau yang buat. Baiklah, baik Tuan Zhang. Kalau mau bahas hukum dakian, dengarkan baik-baik. Hari ini kau bawa 20 prajurit pribadi.
Semua membawa senjata militer standar. Di desa Liushu, kau terang-terangan mencoba membunuh prajurit Tielin Bao. Kau lagi-lagi bicara sembarangan. Itu adalah penjaga keamanan milikku. Pasukan pribadi apaan? Hukum dakian, pasal 324. Simpan senjata ilegal. Dihukum 100 cambuk. Dibuang 3.000 li. Yang bersenjata menyerang dan membunuh pasukan perbatasan. Dihukum pancung. Pancung? Awas. Aku yang akan memancungnya. Ku bunuh kau. Terang-terangan bunuh pejabat, tak takut dihukum 9 marga? Aku cuma bercanda. Terima kasih, ya? Yang Mulia yakin, sesuai hukum dakian, untuk kasus yang melibatkan pasukan perbatasan, perwira militer di bawah pangkat 5 bisa ditahan dulu. Yang Mulia, kau halangiku. Tidak. Mana mungkin aku melanggar hukum? Qin Mingda. Kau biarkan dia membawaku pergi. Pengawal, serahkan Zhang Shiren kepada Komandan Lin, bawa ke markas besar pasukan perbatasan. Serahkan Tuan Zhang kepada Komandan Lin, bawa ke markas besar pasukan perbatasan. Lupa, saya pernah beri paduka. Itu terbuat dari emas dan perak. Saya suka lihat kalian saling serang. Bongkar transaksi ilegal. Maka kalian berangkat ke neraka. Komandan Qian, interogasi tahanan Tuan Zhang. Komandan Qian memintanya sekarang. Bawa pergi. Tunggu! Belum selesai periksa. Atas dasar apa kalian bawa dia? Lawan perintah, mati. Kau! Bocah, kau tak bisa membunuhku. Langkahmu salah. Kau masih terlalu hijau. Benarkah? Kalau begitu, lihat nanti. Nanti lihat. Perankan dengan baik, dorong saya. Komandan, biarkan dia pergi. Brigjen Qian, dia sedang membantunya. Ini sama saja lepas harimau ke hutan. Cabut lobak, tanah ikut terbawa. Orang di belakang Tuan Zhang, dia sudah tidak bisa duduk tenang. Orang tua ini, dia cuma orang suruhan. Begitu tangannya terlihat dan ingin ditarik. Harus lihat saya setuju atau tidak. Oh, jadi Anda sengaja lakukan ini hanya untuk berusaha ungkap orang di belakang ini. Tak mungkin berburu serigala tanpa keberanian mengambil risiko. Awas, dia pergi. Abang Acuan, aku sangat takut. Tenang, aku di sini. Jangan khawatir, nantinya takkan ada yang berani sentuhmu. Tuan Zhang gimana? Sudah, jangan khawatir. Orang tua brengsek itu, kupastikan dia bayar konsekuensinya. Orang tua brengsek. Itu bukan sebutan baik, percaya. Nanti aku akan lindungimu. Abang Acuan, aku ingin ikut denganmu. Benarkah? Ibuku bilang, kalau aku ikut bersamamu, ia akan tenang. Ayah, bahkan ayah di alam baka juga tenang. Tak takut ikut aku nanti menderita? Aku tidak takut. Baik, mulai sekarang ikut aku. Aku janji tiap hari kasih kamu sebuah kata dalam bahasa Inggris. Istilah bahasa Inggris? Dulu ku baca di buku, singkatnya. Tiap hari akan kuberi kejutan. Abang Acuan, cara bicaramu tak bisa ku mengerti seperti orang lain. Karena dulu aku belajar, otakku jadi tumpul. Abang Acuan, tak peduli engkau berubah seperti apa, aku tetap suka kau. Baik, Tuan Zhou, hari ini kamu beruntung nikmati makanan enak. Akan kuajak lihat-lihat prasmanan di kantin kami. Apa itu prasmanan? Itu makan siang. Makan siang kalian terlambat sekali. Di benteng kami, sudah jadi 3 kali makan sehari. 3 kali makan. Kenapa? Biasanya kan 2 kali sehari. Kerja di benteng ini berat. Latihan pasukan juga melelahkan. Sebelum sore, perut sudah lapar. Sejak makan 3 kali sehari, kerja lebih bersemangat. Penyakit pun berkurang. Bagus. Sebagai Zongki, kau pikirkan prajuritmu. Sampai sedetail ini. Hebat. Zodaran, kau terlalu memuji. Ayo makan. Ikan bakar. Sup daging. Ada juga tumisan. Roti kukus. Wah, lengkap. Benar. Perwira dan prajurit makan bersama. Pasukan makan apa? Kami makan itu juga. Zongkilin? Awalnya kukira kau cuma jago strategi perang. Hari ini baru kusadari. Kelebihanmu sesungguhnya. Kemampuan memikat hati orang. Tidak. Terlalu memuji.
Aku orang kasar. Ini tugasku. Lupakan Zongki atau Baihu. Terlalu kaku. Kalau hargai aku, panggil kakak. Kak Zhou. Saudaraku. Zongki! Sinyal, asap, bendera ganda putih! Dari terowongan Liugo, 3 li ke timur. Ada lembah hulu. Pintu masuk cuma muat 3 kuda. Dasar lembahnya selebar 100 zang. Setelah Deng Zi rampok, saat balik ke kota, kita halangi dari 2 sisi, jebak mereka seperti anjing. Saudara Zhou, 100 dazi ini, mau ikut bunuh dazi bareng saya? Tidak masalah. Akan kukirim orang ke markas minta bantuan. Jangan repotkan markas. Gila, ini seluruh regu 100 orang. Kita tak bisa lawan langsung. Kita tidak akan melawan langsung. Saudara Lin, saya tahu kamu sebelumnya pernah bunuh beberapa pengintai, tapi kali ini beda. Seluruh regu 100 orang. Berbeda dengan pasukan kavaleri kecil. Dengarkan. Akan kukirim orang ke markas minta bantuan. Zhou, jangan buru-buru. Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Komandan Hu. Ya, Saudara Lin, botol dan guci ini apa? Hei, jangan sentuh. Jangan bergerak. Ini mudah meledak. Benda ini bisa meledak. Saudara Lin, ini jangan-jangan senjata rahasia yang kau sebutkan. Ini cara mati macam apa? komandan kita pintar berbahasa. Sering di luar dugaan. Belajarlah. Komandan Reguhu, suruh prajurit bersiap. Berangkat. Siap. Dengan botol dan guci ini, kau akan paham nanti. Saudara Lin, lubang jebakan kuda ini terlalu kecil ya? Ini lubang jebakan kuda? Apa? Komandan. Mereka tak masuk desa. Mereka belok ke jalur lain. Jalur cabang lainnya? Bukankah itu tanah Tuan Zhang? Tuan Zhang. Gali lebih dalam. Setelah lubangnya selesai, masukkan batu peledaknya. Tunggu saja. Akan ada pertunjukan seru. Hah? Lin Chuan, dia putuskan sumber nafkahku. Biaya bukan masalah. Aku mau kepala dia. Aku mau kepalanya. Tuan, orang itu minta harga tinggi. Sepertinya. Tinggi, bukan masalah. Aku ingin dia mati. Ya, Kumohon. Tuan Zhang, Paduka. Tuan Zhang, kau kurang ajar. Berani racuni rakyatku. Tidak, Paduka. Pasukan perbatasan mereka yang menukar beras. Keluarga Zhang setia kepada Paduka. Diam. Kau punya 5 hari. Serahkan 100,000 tael perak sebagai tebusan. Jika tidak, ku bunuh seluruh keluargamu. Paduka. Paduka. Ya Tuhan. Lindungilah aku. Hantamlah Lin Chuan dengan petir. Komandan, tepat seperti perkiraan Anda. Musuh ke kediaman keluarga Zhang. Mereka mempermalukan. Tuan Zhang. Dendam kita mulai terbalaskan. Ini baru permulaan. Hukumannya setahap demi setahap. Ingat, tunggu prajurit terakhir musuh. Masuk area ranjau baru, nyalakan sumbu. Siap. Komandan, musuh sudah masuk kota. Ada 100 pasukan berkuda dan 5 gerobak besar. Mereka rampas harta Tuan Zhang. Beritahu pasukan, musuh bawa hadiah. Sambut. Beritahu saudara, orang Tartar bawa hadiah. Menyambut tamu. Sampaikan perintah, bunyikan peluit, nyalakan api. Siap. Komandan, semua Tartar ditumpas. Tak ada sisa. Apa katamu? Kita menang tanpa prajurit satupun. Habiskan 100 pasukan mereka. Tentu. Ini jasa komandan. Batu peledak yang dia temukan hancurkan 1 batalion mudah. Memang pantas disebut. Langsung disukai Jenderal. Saya sangat mengaguminya. Ini baru permulaan. Hari-hari indah orang Tartar ini akan segera berakhir. Jenderal, Anda tak tahu. Batu peledak itu meledak dahsyat. Orang Tartar berhamburan. Itu pasukan 100 orang loh. Tak ada satupun yang selamat.
Lin Chuan bahkan menghitung panjang sumbunya. Dia tunggu orang Tartar masuk ke zona ledakan, baru nyalakan api. Tunggu, kau bilang sumbu itu bisa mengatur waktu ledakan? Maksudmu sumbu itu bisa mengendalikan waktu ledakan? Ya, sangat benar. Anak itu menyebutnya ledakan berkala, katanya berdasarkan perhitungan kecepatan pembakaran. Luar biasa sekali. General, tidak percaya? Percaya? Kenapa tidak percaya? Hanya saja tidak menyangka tempat terpencil di perbatasan ini ternyata ada harta karun seperti ini. Bawahan juga tak menyangka. Kalau bukan lihat langsung, pasti cuma dikira dongeng. 1001 malam. Bubuk mesiu itu buatannya sendiri? Benar. Dia di belakang bengkel pandai besi, membangun tungku tanah. Setiap hari ditungku, teliti botol dan guci. Kudengar Zhao si pandai besi hampir terbangkan atap rumah ini. Oh iya, Jenderal. Lin Chuan bilang beberapa hari lagi akan mengirimkan versi kepada kita. Bagus. Anak ini memang pintar. Dia tak cuma pintar, tapi juga pandai menarik simpati. Kamu tak tahu, tempatnya itu ada segala macam enak. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Ah, seperti kata mereka, makan sepuasnya, tak ada batas. Silakan makan sesuka hati. General, Anda suka pemuda ini. Pindahkan ke sini? Di situasi seperti sekarang, untuk apa memindahkannya ke sini? Sejak hari pertama bertemu, aku sudah tahu pemuda ini bukanlah ikan kecil di kolam. Di dakian kita, pria gagah berani seperti dia semakin langka. Elang perkasa. Perlu lahan yang luas, dikurung dalam sangkar, ia akan sia-sia. Atur ini. Jangan beritahu siapa-siapa, mulai hari ini. Bahan baku bubuk mesiu untuk benteng Tilin sesuai standar batalion pengawal. Kasih tahu Lin Chuan, ini adalah tunjangan khusus untuk wakil komandan persenjataan. Baik. Tutup matamu. Seratus tael perak, hadiah untuk diriku sendiri. Uang sebanyak ini. Aku harus cari tempat untuk sembunyikan ini. Sembunyikan apa? Sekarang beda. Nanti ku suruh seseorang, buatkanmu peti, taruh semua perak di dalamnya. Nanti, kalau tak bahagia, buka peti dan lihat isinya. Melihat perak pun tidak membuatku bahagia. Hanya melihatmu yang membuatku bahagia. Apa katamu? Aku berkata, aku bilang nanti, setelah pindah ke rumah besar, akan kubuatkan ruang baca. Penuh dengan bukumu. Ruang baca? Lebih baik buat ruang hangat. Lalu pasang perapian. Kalau musim dingin kita mesra, tak akan kedinginan. Kakak Cuan, apa yang kau katakan? Hari ini di medan perang, melihat begitu banyak musuh. Kalau aku tewas di medan perang, belum sempat merias alismu. Jangan bicara sembarangan. Setelah masa berkabungmu selesai, aku akan menikahimu. Zongki, sudah konfirmasi. Musuh minta Tuan Zhang bayar 100.000 tael perak. Tuan Zhang panik, seperti semut di wajan panas. Dia mengumpulkan uang kemana-mana. Orang Tatar ini mau balas dendam. Soal peristiwa racun tikus itu. Pemimpin Tatar itu ancam. 5 hari tak lihat uang, keluarga Zhang dibantai habis. Pemimpin Tatar ini bukannya sudah kita bunuh. Itu cuma kurir? Tuan Zhang belum tahu. Kita sudah habisi pasukan Tatar. Uang 100.000 tael ini, dia berani tidak setor? Petani biasa. 100.000 tael perak setahun pun tak bisa kumpulkan. 10 tael perak. Tuan Zhang ini bisa kumpul dalam 5 hari. Sudah merampas banyak kekayaan rakyat. Kong kali kong pejabat dan pengusaha layak dihukum mati. Kapten, sekarang kita bagaimana? Keluarga Zhang darurat. Kita harus pastikan uang ini tak bocor ke perbatasan. Bawahan segera laksanakan. Tunggu. Periksa semua usaha Tuan Zhang. Toko pangan, rumah gadai, perusahaan kereta kuda. Jangan lewatkan satu pun. Kapten, apa rencana Anda? Pengkhianat yang membantu musuh pantas dihukum mati seluruh klan. Dia berani danai musuh. Bukankah ini bunuh diri? Maka asetnya akan disita untuk dana militer. Bunuh diri?
Saya paham. Kapten, inikah strategi mengulur waktu yang Anda maksud? Laksanakan. Siap. Tuan, sudah selesai dihitung. Ruang timur terbakar 7 unit. Halaman barat rusak 5 unit. Gudang gandum, dirampok 300 kantang gandum baru. Kerugian emas, perak dan perhiasan, sekitar 20.000 tile. Peraknya gimana? 100.000 tile cukup? Lapor, Tuan. Masih kurang sekitar 10.000 tile. Kecuali, kita gadai beberapa toko lagi. Ini hasil jerih payah seumur hidupku. Baiklah. Lincuan kau. Tunggu sebentar, Tuan. Masih ada kabar baik. Pemimpin Kampung Angin Hitam menerima pekerjaan ini. Bagus. Aku bayar dia 2 kali lipat. Asalkan dia bisa membunuh Lincuan. Mari, kita rayakan. Pelukan. Lincuan, nasibmu sudah tamat. Hari ini, Siapakah kau? Pengungsi. Kudengar di sini ada makanan. Wah, gadis kecil. Berani sekali kau bicara. Benteng Cheng Wei tak pelihara penganggur. Bisa cuci atau masak. Aku bisa menempa pedang. Mana ada perempuan jadi pandai besi. Kuatkah kau mengayun palu? Kau Komandan Lin, benar. matilah kau. Matilah kau. Ada pembunuh bayaran. Siapa bilang ada pembunuh bayaran? Di sini. Aku tak ada masalah sama kamu. Kenapa kau kejar aku? Kau tindas rakyat, remehkan nyawa orang. Semua berhak hukummu. Mungkin salah orang? Lin si penindas, kau hancurkan keluarga Zhang. Hari ini kau mati. Tunggu saja. Hei, aku! Berhenti mengejar. Tuan Zhang ternyata menyewa pembunuh untuk menghabisiku. Tak perlu lagi menyisakannya hidup. Tuan Zhang berani sewa pembunuh untuk habisiku. Aku juga tak perlu membiarkannya hidup. Sekarang mau ngapain? Orang tua ini, malam ini kita akan hitung semua utang lama dan baru. Yang mulia, 100.000 tael perak murni sudah disiapkan untuk Anda. Silakan memeriksanya. Perak bagus. Bawa pergi, karena sudah datang. Jangan harap pergi. Tuan Zhang, berani kau menjebakku? Yang mulia, mana mungkin aku berani melakukan itu? Kau biang keladi. Kenapa kau menjebakku lagi? Kalau tak ingin orang tahu, jangan lakukan. Anak TK saja tahu prinsip itu. Tuan Zhang menyelundupkan sepatu dan 100.000 tael perak untuk berkhianat pada negara. Hukumannya pemusnahan 9 generasi. Kalau begitu, maka kalian semua harus binasa. Aku mau lihat siapa yang tewas di sini. Hantam. Aku yang menyerang. Cepat cari Jenderal Qian. Hari ini, Lin Chuan harus mati di sini. Atau kami berdua yang mati di sini. Ya? Kak Qiang, pergi dan pulang cepat ya. Gunakan taktik licik. Apa ini? Hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, nerium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorid, argon, kalium, kalsium. Apa katamu? Orang bodoh ditambah orang sial hasilnya apa? Sama dengan apa? Apa? Alkyl oktanitrogen. Alkyl oktanitrogen. Keluar. Dia sudah mati? Ya? Komandan Lin, dia mengancamku. Jika aku tak memberinya 100.000 tael, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Aku terpaksa melakukan ini. Bersedia bekerja sama denganmu. Kong kali kong pejabat dan pengusaha, kau pantas mati. Menindas pria, merajahi wanita, memeras rakyat, mencuri istriku, bahkan lebih layak mati. Kalau begitu, akan kubuat kau mati dengan cepat. Berhenti.
Kalau begitu, akan kubuat kau mati dengan cepat. Berhenti. Kau, minggir dari sini. Tuan, dia akan membunuhku. Komandan Kian, aku di sini akan menghukum mati penjahat yang sangat dekat dengan anakmu. Komandan, lindungi penjahat ini? Kapten Lin, mungkin ada salah faham. Biarkan aku bawa dia dulu. Akan kuselidiki dengan saksama. Kau juga bilang akan bawa dia pergi dan janji akan beri penjelasan. Dia tak dapat hukuman. Bagaimana kau jelaskan? Lindungi penjahat berat. Bisa kena hukuman mati seluruh keluarga. Kau bilang siapa penjahat berat? Kau yang menjebakku. Bangsa Tartar ancam aku. Mau rampas uangku. Omong kosong! Berani kau membantah? Jelas. Kau dirampok. Kau jual tokoku. Kumpulkan uang, lalu menunggu bangsa Tartar datang merampasnya? Komandan Kian, kau begitu melindunginya. Mungkinkah kau juga berkomplot dengan bangsa Tartar? Jangan asal bicara. Menurut hukum militer Dakian, hukuman mati harus dilaporkan dulu ke istana. Tunggu persetujuan Kementerian Pertahanan, baru bisa dijalankan. Kalau bertindak semaumu, aku laporkan. Kalau begitu, Komandan, jika kau bersikeras demikian, hukuman mati bisa diampuni. Terima kasih, Kapten. Tapi hukuman lainnya takkan kau hindari. Ayo kita pergi. Dah, Anda tidak boleh mengabaikan saya. Sekarang ada yang mati di rumah saya. Jika mereka menuntut pertanggungjawaban saya, apa yang harus dilakukan? Belum lagi si pengganggu itu. Dia terus mengejar saya. Ini terakhir kalinya saya menyelamatkanmu. Jika kau masih menyusahkan atau merusak rencana penting saya, aku akan mengakhiri hidupmu. Terima kasih, Yang Mulia. Maafkan nyawaku ini. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, saya akan sepenuhnya tunduk pada perintah Anda. Anda tidak bisa menolak saya. Lin Chuan, bagaimanapun caranya, aku akan menyingkirkanmu. Yang Mulia. Ketahuan! Gagal bunuh Zhang. Tak ada untungnya. Bikin kesal. Siapa bilang? Hah? Jenderal Kian terbongkar. Kunjungannya ke rumah Zhang hari ini disaksikan banyak orang. Setelah terlibat, ingin cuci tangan, mimpilah. Oh begitu. Komandan. Langkah selanjutnya. Pergi ke kantor kabupaten. Saatnya menyaksikan mereka saling menghancurkan. Lin Zongqi, Tuan Qin. silakan duduk. Silakan. Saya tak tahu Lin Zongqi. Ada urusan apa? Tuan Qin, tak tahu soal Anda dan Tuan Zhang ada hubungan khusus? Dia bangsawan. Bagaimana dengan pejabat ini? Ada hubungan khusus? Hanya urusan formal. Kunjungan rutin biasa. Lin Zongqi, mengapa Anda berkata begitu? Saya temukan Tuan Zhang. Jual toko, kumpulkan uang. Dengan sepatu ini, ada transaksi rahasia. Belakangan, istana ini sedang menyelidiki. Tak terkait Anda, bagus. Tidak, tak ada hubungan dengan pejabat ini. Tak ada hubungan. Tuan Qin, kenapa begitu semangat? Saya tak mau terlibat dengan pengkhianat negara ini. Tak ada kaitan. Kalau tak ada, bagus. Sebelumnya kita kerja sama baik, memberantas perampok. Saya hanya mengingatkan. Terima kasih perhatiannya, Lin Zongqi. Baik. Tuan Zhang ini, kalau benar ditangkap istana, saya perkirakan dia akan membongkar banyak kelompok, serta buku catatan keuangan, dan sebagainya. Situasi akan berubah. Sudah, tidak akan bicara panjang. Saya permisi. Baik, hati-hati di jalan. Hati-hati. Komandan hebat. Lihat Magistrat Qin ketakutan. Nyawanya hampir melayang. Dia rasa bersalah. Tunggu saja. Nanti ada pertunjukan seru. Tangkap Putri Tartar. Berdiri. Komandan, Putri Tartar ini sudah ditangkap. Lebih baik kau lepaskan aku. Kalau tidak, kau takkan tahu bagaimana kau mati. Badan kecil, tapi mulut besar. Aku cabut gigimu. Bawa pergi. Iya,
Jika ayahku yang adalah raja tahu aku di sini, dia pasti akan menghancurkan benteng Tilin kalian. Para pria akan dijadikan budak, wanita dijadikan pekerja hiburan. Aku! Kalau berani bicara sembarangan lagi, ku cabut lidahmu! Kak Chuan, Jenderal Chen berkabar, suruh kita jaga baik-baik. Putri suku asing ini, katanya statusnya tidak biasa. Dia putri suku Serigala Darah. Selain itu, Wakil Jenderal Sun bawa 20 pengawal datang. Tak masalah, aku sudah tahan ke-20 pengawal. Semuanya, suruh Wakil Jenderal Sun tunggu di depan pintu. Wakil Jenderal Sun, orangnya Kolonel Qian, baru saja lepas dari tanganku, memaksa jamin Tuan Zhang. Entah mau buat masalah apa lagi. Suruh dia masuk. Silakan masuk. Komandan Lin, sudah lama dengar nama Anda. Wakil Jenderal Sun ke Benteng Tilin karena Kolonel Qian laporkan urusan Tuan Zhang ke Kementerian Pertahanan. Sudahkah disetujui untuk dilaksanakan? Aku datang bukan untuk membahas hal ini, melainkan untuk dia. Saya yang menangani, bukan untuk berdiskusi denganmu tentang hal ini, melainkan tentang dia. Apa? Wakil Jenderal Sun juga mau terlibat dalam urusan pasukan perbatasan? Baiklah, akan kuberitahu Jenderal Chen tentang situasi ini. Ku yakin Sang Jenderal juga akan senang melihat pasukan Fu maju ke medan perang. Aku tak mau berdebat mulut denganmu. Orang ini akan kubawa pergi. Kau tak bisa membawanya. Dia Putri Langrong. Ini tentang perundingan kita dengan Dazi. Hah? Mau bunuh atau mau apa? Terserah kalian. Lebih baik aku mati. Aku yang berunding. Kau mau tak mau harus setuju. Ini perintah militer. Kalau tidak, kau mau memberontak? Lepaskan dia. Komandan bendera. Lepaskan dia. Komandan bendera Lin, jangan terlalu gegabah. Pergi. Lepaskan. Pasukan Fu, semena-mena pakai perintah militer untuk menekan. Jenderal Chen, perintahkan kita jaga Putri Langrong. Dia tahu, pasti salahkan kita lalai. Benar. Tenang. Belum tentu. Kumpulkan pasukan, hadang di tengah jalan, dan habisi mereka. Siap! Komandan, di bawah Wak Jen Sun, lebih dari 20 pengawal, semuanya orang Tatar. Token, perintahnya palsu. Kak Chuan, kita pimpin tim serang mereka. Habiskan mereka semua. Termasuk Wakil Jenderal Sun dan Putri. Sudah ditangkap. Mereka sudah dikurung. Rencana satu batu membunuh 3 burung yang cerdik. Kita bertemu di luar kota. Menipu Putri terlalu mudah. Pasukan istana serahkan Putri pada kita. Lalu, bawa dia pergi. Maksudnya apa? Pertama, kita lalai dalam pengawasan. Kepercayaan Jenderal Chen akan hilang. Kedua, suku Serigala Darah. Terang-terangan. Selamatkan putri mereka. Ketiga, mereka akan manfaatkan kesempatan untuk jatuhkan aku. Dengan tuduhan makar. Mematahkan semangat pasukan perbatasan. Token perintahnya palsu. Nanti saat diperiksa, tak ada perintah militer dari atasan. Semua salah akan dibebankan padamu. Gila dan kejam. Untungnya komandan kita pintar. Hahaha. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bersihkan nama dari tuduhan ini? Berani terang-terangan menjebakku. Saatnya mengakhiri semua ini. Dia berani terang-terangan merencanakan kejahatan terhadapku. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Zuzi. Ya. Pergilah ke Jenderal Chen. Laporkan kejadian hari ini. Beritahu dia secara detail. Dan juga, saya akan ke kediaman resmi tentara King Zhou. Baik. Komandan Qian, Anda perintahkan Wakil Jenderal Sun dengan perintah militer palsu, bawa 20 orang Tartar, dan bawa pergi Putri Tartar. Perkara ini harusnya Anda berikan pada kami. Penjelasan? Ini saya lakukan sendiri. Tak ada hubungan dengan Komandan Qian. Pikir baik-baik. Kejahatan besar. Hukumannya pemusnahan 9 generasi. Komandan Lin, Anda akan menuduh jenderal ini tanpa bukti? Tentu saja tidak. Bawa orang masuk. Tentu saja tidak. Bawa orang masuk. Tuan, tolong saya. Terakhir tertangkap basah. Tuan, kau lindungi Tuan Zhang mati-matian. Aku takut salah tuduh orang baik. Lalu aku ajukan ke Kementerian Hukuman. Serahkan laporan rahasia, mereka disuruh selidiki. Jika Kementerian Hukuman tahu, ditambah urusanmu dengan orang Tartar hari ini, masih bisa bantah? Lin, Chuan, terkadang ada hal-hal yang harus diabaikan sebelah mata, baru bisa bertahan. Kalau tidak,
mati. Komandan Kian, apakah Anda mengancam saya? Segala hal harus berdasarkan bukti. Tampaknya, Anda tidak punya bukti apapun. Benar. Anda bilang saya berkomplot dengan orang Tartar. Itu karena mereka menyandera saya. Buru-buru apa? Saya tentu punya bukti. Bupati Kin, lapor ke Kapten Lin. Ini buku catatan rahasia. Berisi catatan pejabat daerah. Semua rincian transaksi. Bahkan ada komplotan Komandan Kian dan Tuan Zhang dengan orang Tatar secara lengkap. Omong kosong. Semua bukti ini palsu. Omong kosong. Bukti-bukti ini. Semuanya palsu. Tuan Zhang, ini ada tanda tangan aslimu. Jangan berbohong. Selama bertahun-tahun ini, kau sering berurusan dengan si Z. Semuanya tercatat dengan sangat jelas di sini. Tua Kin. Sudah banyak mengeluarkan uang untukmu. Sekarang kau berbalik memburukkan dia? Kau mengaku ada persekongkolan pejabat dan pengusaha. Komandan Lin, buku catatan rahasia. Silakan periksa. Astaga. Komandan Kian, sebagai pasukan Prefektur Dakian, diam-diam bekerja sama dengan Xie. Sekarang masih ada buktinya? Ini jelas ulah penjahat. Kakek tua bangka pengkhianat. Kalau tak lelah, terus angkat. Aku ada salinan. Mau hancurkan sekalian? Apa itu salinan? Aku sudah membuat banyak salinan. Apa? Seseorang. Datangkan bala bantuan. Aku tidak peduli berapa banyak buku kau salin. Hari ini kau akan mati di sini. Keduanya adalah pendekar, belah diri sejati. Bahkan jika kaulah yang menyuruhnya mengkhianatiku, lalu apa? Kau tetap tak bisa mengubah akhir cerita. Hari ini kau harus mati. Belalang menggelepar sekencang apapun, tetaplah seekor belalang. Apalagi kalian belalang akhir musim gugur. Komandan Kian kami, penguasa sejati King Zhou. Siapa yang mati belum tentu. Serbu. Kau tidak apa-apa. Hati-hati. Orang saya pun berani kau sentuh. Kau datang, terus apa? Lagi pula kau tak bisa sentuh aku. Benarkah kau kira dirimu dewa langit yang tak bisa diatur? Dari dulu kau sudah tak enak dipandang. Dasar orang tak berguna. Sekarang jelas terlihat, nurani saya memang selalu tepat. Jangan sok suci. Bertahun-tahun kau jaga pasukan perbatasan, malah dikejar-kejar selimut lari keliling jalanan. Jenderal macam apa kau? Bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kau bekerja sama dan berkhianat dari dalam, bagaimana mungkin Dakian kehilangan banyak rakyat dan para prajurit? Mereka rakyat jelata. Apa urusannya dengan saya? Tak peduli nyawa orang lain, dasar pengecut. Hentikan. Hampir saja aku lupakan kau. Karena kau begitu khawatir pada orang ini, maka matilah bersamanya. Hajar. Titah Kaisar datang. Dekret Kekaisaran telah tiba. Perintah lisan Kaisar, berdasarkan investigasi, Panglima Kian, korupsi dan suap, khianat kepada negara. Para pengikutnya dihukum basmi 9 generasi keluarga. Titah. Eksekusi. Keluar. Di sini. Pengkhianat negara. Kamu kalah. Tahu. Ada apa? Kamu kira, setelah aku mati, hidupmu akan tenangkah? Aku akan menunggumu di jalan, menuju alam baka.
Terima kasih, Jenderal Chen. Perkara ini akhirnya selesai. Kak Chuan, pasukan musuh telah menyerang benteng Tielin. Lapor. Chuan Ge, pasukan Tata menyerang benteng Tielin. Hahaha. Aku sudah berjanji dengan mereka. Saat kalian datang ke sini, mereka sudah bergerak. Matilah. Pengkhianat. Kenapa kau belum mati? Kalau masih hidup, biarkan dia menyaksikan cara kami melenyapkan bangsa Tartar. Kau kira kami tak waspada? Di sekitar benteng Tielin sudah ditanam ranjau batu. Jika mereka berani mendekat, akan hancur lebur. Tak mungkin. Bagaimana kalian tahu? Mustahil. Membiarkan kalian berulah selama ini. Cuma buat alihkan perhatianmu. Kau pikir Chuan Ge dan General Chen tak bisa urus mereka berdua? Bahkan pasukan benteng Tielin sudah kami amankan dari sini. Coba tebak apa rencanaku? Anda jual persediaan makanan ke suku Tartar. Kami sudah tahu lama. Jadwal dan route. Siezi, sangat ganas. Chen Yuanshan pun tak bisa menangani. Mereka tak terkalahkan. Cuma andalkan kau. Kalau bukan karenamu, diam-diam kasih info ke musuh. Rakyat di perbatasan Dakian tak akan menderita begini. Bagaimana hidup mereka bisa sengsara? Semua karena kalian. Hanya setelah kalian mati, dunia ini baru bisa menjadi milikku. Kamu tidak tahu malu. Sungguh memalukan. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki benteng Tielin, pasukan Tartar sangat kuat. Pertempuran pasti sudah lama selesai. Laporan. Lapor, Jenderal. Pertempuran di Huarong pas selesai. Kalian kalah. Kaisar hukum 9 generasimu. Tunggu. benarkah? Kau bersenang-senang terlalu cepat. Dalam pertempuran ini, kami meraih kemenangan besar. Hahaha, berkat batu petir Komandan Lin. Hehehe. Apa? Ranju apa? Kamu bicara sembarangan. Pria tak berotak. Wajar tak tahu, benda belum pernah kau lihat. Banyak sekali. Pernah lihat apa ini? Apa ini? Lin Chuan, apa ini? Senjata api. Jenderal memberikannya padamu. Lin Chuan, dengarkan perintah. Bawahan Lin Chuan, hadir. Lin Chuan, jaga pintu gerbang Huarong. Naik pangkat jadi wakil jenderal. Ya. Pasukan militer, di bawah komandomu. Prajurit, benteng Tielin. Gaji bulanan naik 10 tael. Terima kasih, Jenderal. Bangunlah. Rakyat Dakian, keamanan di masa depan, serahkan padamu. Takkan mengecewakan perintah. Setelah urusan selesai, langsung menikah. Aku akan jadi wali nikahmu. Ya. Hahaha. Ini. Senjata api. Oh, senjata api. Hahaha. Meski jalan depan berduri, tapi keadilan bagai pedang. Kemana tajamnya menghadap? Semua roh jahat mundur. Aku, Lin Chuan, bersedia dengan darah daging membangun era damai.